Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kali ini kita akan meneruskan untuk kompetensi manajerialnya untuk tenaga pendidik PPPK ya. Dan ini di part 2. Buat teman-teman yang baru gabung di part 2 ini, silahkan lihat di part 1-nya dulu ya teman-teman, supaya nanti nggak ketinggalan untuk video yang sebelumnya. Buat teman-teman, kita langsung masuk aja lah daripada lama-lama ya. Kita masuk di soal nomor 1. X adalah guru di salah satu SD favorit. X memiliki atau mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor kepada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh si X adalah apa? A. Diam saja, karena kalau melapor kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapatkan masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Atau yang C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Atau yang D. Meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Atau E. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencarinya solusi. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke ya, jadi kita langsung jawabannya adalah mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, dalam hal ini teman-teman, ini adalah walaupun ya kita tahu bahwa di sini kenapa jawabannya ini ya. Jadi mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah, hal ini sebenarnya adalah tugas manajerial dalam hal berani dan juga tegas, teman-teman ya. Jadi berani ini kan kita tidak boleh salah mengambil tindakan karena kita memiliki atasan, teman-teman ya. Jadi intinya adalah di sini adalah berani melapor ya. Berani melapor dan kemudian melapor kepada siapa? Kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah sebagai atasan. Karena guru itu adalah di bawahnya kepala sekolah, berarti kepala sekolah nanti yang bisa membantu mencarikan solusi. Seperti itu teman-teman ya. Karena kalau misalnya diam saja, ini otomatis nggak mungkin ya, karena ini jawabannya nggak bisa dipakai. Kemudian kalau misalnya mengingatkan teman lalu kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah, berarti nanti ini intinya adalah dia tidak memiliki ketegasan. Jadi dalam hal ini seorang ASN pun juga harus memiliki sikap tegas, teman-teman. Tapi kalau seperti ini nanti tidak akan memberikan efek jerak kepada si pelaku, sehingga ia kalau melakukan lagi ya kan. Oleh karena itu harus melibatkan kepala sekolah. Nah, kalau misalnya ini hanya mengingatkan teman-teman, mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Tetapi poin yang di sini kenapa yang ini tidak dipilih, karena di sini melupakan satu hal, yaitu kepala sekolah sebagai atasan ya. Nah, kemudian meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah, ini pun juga kurang etis ya, karena nanti akan menimbulkan suatu permasalahan baru di lingkungan kerja sehingga tidak kondusif, teman-teman ya. Sehingga jawabannya lebih ke E, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Nah, ini sendirian ya, piket sendirian. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab. Atau B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait dengan kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Atau yang C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Atau D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok.
Atau yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga ini Anggira ini salah ya. Harusnya ini bukan Anggira, anggota teman-teman ya. Gak apa-apa, ini harusnya saya ganti dulu, ini anggota teman-teman. Nah, anggota. Nah, ini anggota piket ya. Nah, anggota piket ya menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah yang melakukan evaluasi ya teman-teman ya. Jadi di sini dalam hal ini bahwa guru harus mampu memberikan tanggung jawabnya sebagai wali kelas. Nah, tadi sebenarnya di sini soalnya yang dibahas teman-teman ya. Jadi dalam hal ini apakah saya agak bingung juga sebenarnya, karena di sini ini ada peserta didik mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas, anggota lain tidak mau terlibat dalam membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas sebagai seorang guru. Nah, berarti di sini guru ini bukan wali kelasnya teman-teman, tetapi hanya sebagai, ya memang bukan wali kelasnya, tapi dia mau nerima curhatan mungkin ya dalam hal ini. Curhatan siswanya bahwa teman-teman anggotanya itu tidak mau ikut melakukan tugasnya untuk membersihkan kelas teman-teman ya. Oleh karena itu sebagai guru ini bukan wali kelas ya teman-teman ya, sehingga tidak bisa memberikan keputusan lebih lanjut, sehingga guru tersebut hanya bisa melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait dengan kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Jadi guru di sini ini tidak memiliki peran untuk memutuskan suatu keputusan, sehingga guru di sini hanya bisa melakukan evaluasi ya. Nah, kalau misalnya yang di sini teman-teman, kenapa tidak E ya? Kenapa tidak E? Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi. Nah, ini yang lebih dominan sebenarnya tugasnya itu adalah wali kelas. Jadi bukan guru yang mendengar curhatan siswa ketika mengajar. Nah, oleh karena itu mungkin dalam hal ini kenapa memfasilitasi ini tidak dipilih, karena memang di sini tanggung jawab seorang guru di sini itu tidak penuh, sehingga perlu wali kelas ataupun perlu guru BK bantuan ya nantinya akan membantu masalah ini. Nah, kemudian kenapa tidak yang D juga ya, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok. Ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman ya. Jadi di waktu ini yang dimaksud adalah pada waktu itu ada kasus, pada waktu itu terselesaikan teman-teman ya. Oleh karena itu jawaban B lebih sesuai, karena pada waktu itu guru mendapatkan cerita dari salah satu peserta didiknya, kemudian guru melakukan evaluasi. Nah, itulah yang dibutuhkan teman-teman. Jadi ketika ada kasus, guru atau kita mungkin sebagai guru sebagai ASN itu langsung melakukan tindakan, itu yang diharapkan ya. Jadi kalau ada kata-kata ataupun kalimat yang merekomendasikan guru BK ini kan berarti intinya kita menyuruh orang lain teman-teman ya. Kalau kata-katanya sudah melibatkan orang lain, berarti itu bukan menciri khaskan kita memiliki suatu integritas diri yang baik ya. Seorang manajer yang baik itu bukan, tapi yang diharapkan di sini adalah seseorang itu harus bisa melakukan atau menemukan cara yang tepat untuk melakukan tindakan solusi yang harus diterapkan sebagai guru di sini teman-teman ya. Ya, jadi lebih ke yang B jawabannya kalau saya rasa ya. Kalau misalnya langsung menegur, ini memang bisa teman-teman, tetapi kurang bijaksana ya, kurang bijaksana, karena bisa saja nanti dalam memberikan teguran ini guru tersebut itu bisa mendapatkan perlawanan dari siswa-siswa yang memang tidak mau terlibat dalam kegiatan kebersihan kelas, karena sebagai guru ya kan, guru ini tidak memiliki wewenang khusus untuk memberikan hukuman ataupun memberikan suatu arahan kepada siswa tersebut teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya.
Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan untuk sahabat CPNS, buat teman-teman yang pengen gabung ataupun mendapatkan soal yang lebih banyak dan juga banyak soal latihannya, ini saya sarankan Anda bergabung di sahabat CPNS teman-teman, karena di sini kalian bakal memperoleh beberapa informasi penting ya, baik itu materi yang meliputi SKD, kemudian SKB dan juga PPPK. Nah, karena saya sedang membahas PPPK, saya lihat aja nih ya. Saya akan klik isinya apa saja sih kalau kita gabung di sahabat CPNS. Kita dapat memperoleh beberapa fitur-fitur di sini, yaitu soal dan pembahasan. Loh, banyak banget teman-teman. Ini semua jurusan ada di sini teman-teman. Kemudian materi PPPK-nya pun juga sangat lengkap. Anda akan disodorkan dengan beberapa modul-modul yang penting. Kemudian latihan PPPK-nya ini juga nggak main-main teman-teman ya. Sebentar, ini di tryout, soal tryout-nya. Nah, nih, Anda akan diberikan beberapa soal latihan. Nah, misal Anda nanti PPPK berarti berkaitan dengan soal manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga nanti akan ada beberapa soal-soal wawancara di sini teman-teman. Nah, ya. Ini sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kalian gabung di sini, kalian nggak akan rugi karena di sini sesinya itu ada satu sesi 30 soal, 30 soal, masing-masing 30 soal. Dan soalnya hampir sama ketika Anda mengikuti SKD maupun SKB ya, kalau yang melalui CAT. Dan juga kalau nanti tes PPPK pun Anda akan dihadapkan dengan aplikasi-aplikasi yang mirip seperti ini. Jadi ini benar-benar melatih Anda untuk belajar ya. Dan jangan khawatir, apakah ada pembahasannya? Ada teman-teman, kita contohkan di sini ya. Nah, misal saya kerjakan, nih ya, mulai. Nah, misal saya ngarang aja nih ya, teman-teman ya. Misal saya jawab C. Oke. Nah, ini sih ada nomor soalnya, kemudian selanjutnya, kemudian selesai dan batal. Ini sama persis ketika kita mengikuti SKD teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya kita klik selesai. Nah, nanti hasilnya akan keluar ya. Nah, nilainya bagaimana? 0 ya, karena saya cuma mengerjakan 1. Tetapi kita lihat klik detail di sini, nanti akan muncul pembahasan teman-teman di sini. Nah, enaknya di sini teman-teman, kalau misalnya di sini ada soal kemudian pembahasan, kita menjadi lebih paham mana yang salah, betulnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, siapa yang nggak pengen daftar diakses di sahabat CPNS ini, kalau memang fiturnya tuh selengkap ini teman-teman ya. Kemudian terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya di sini tuh murah teman-teman. Ada beberapa kemarin ada paket yang promo gitu kan. Ini mumpung ada paket promo lagi di flash sale untuk 100 orang tercepat 89.000. Mudah-mudahan kalian kalau pengen gabung silahkan klik link di kolom deskripsi yang telah saya sediakan ya. Klik linknya aja, nanti akan masuk ke websitenya akses sahabat CPNS. Kalian tinggal daftar. Kalau misalnya memang Anda beruntung, berarti akan mendapatkan promo ini. Tapi kalau misalnya nggak beruntung pun, Anda akan mendapatkan potongan dari channel ya. Maksudnya dari kupon yang telah saya sediakan itu Kitabisaya. Jadi ketika kalian mendaftar, silahkan kalian masukkan kupon Kitabisaya di ketika kalian mendaftar ya, supaya kalian mendapatkan potongan ya teman-teman. Di sini juga kalian mendapatkan kelas intensif, kemudian ini ada untuk TU Mastery, kemudian TWK Mastery dan juga TKP Mastery. Kalian bisa gabung di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lainnya di sini. Nah, ini untuk biaya tambahannya. Kalau misalnya kalian daftar di sini, TU Mastery-nya adalah 149.000. Dan TWK juga sama, TKP juga sama tuh biayanya. Nah, teman-teman silahkan kalau pengen gabung tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi supaya kalian nanti bisa memperoleh fasilitas-fasilitas ini. Dan kalian juga bisa mengikuti atau mendapatkan soal untuk SKD kan. Nih, hampir sama teman-teman, materinya banyak tentang integritas, ada tes wawasan kebangsaan ya. Kemudian ada juga tes intelijensi umum. Tuh, lengkap kap. Nah, silahkan kalian daftar di sini teman-teman. Ini nggak akan rugi karena masa aktifnya adalah 1 tahun ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Nah, ini sering ditemukan ya di lapangan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya akan bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan tugas namun menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Atau D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Atau yang E. Menjalankan tugas dan menganggap bahwa menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman.
Ya, jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Jadi dalam hal ini sikap yang perlu diketahui adalah kita harus bisa menerima tantangan teman-teman. Jadi seorang ASN, diri kita sendiri itu harus berani menghadapi suatu tantangan. Nah, di sini kan ada kan kalimatnya adalah bahwa tidak sesuai dengan latar belakang. Nah, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Mungkin dalam hal ini yang dimaksud adalah mungkin ya, misal ada guru bahasa Inggris tetapi dia diberi tugas sebagai wakakurikulum misal seperti itu, atau mungkin sebagai kepala perpustakaan, atau mungkin sebagai kesiswaan. Nah, ini kan sebenarnya kan pekerjaan tambahan teman-teman ya, tetapi di luar pendidikan dan juga keterampilan mereka. Nah, oleh karena itulah ini adalah suatu tantangan buat ke teman-teman semua ataupun seorang ASN untuk berani menerima tantangan yang bakalan dihadapin di kemudian hari. Dengan cara apa? Dia menerima kesempatan tersebut dan juga nanti sekaligus berani untuk belajar ya, menggeluti bidang tersebut teman-teman ya. Kalau misalnya mana ya teman-teman ya, yang misal yang C teman-teman ya, saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpin bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Ini bisa saja mungkin karena ini bukan poin yang paling tinggi teman-teman ya, ini tidak bisa dipilih karena memang ini jawabannya berarti dia menolak kesempatan tersebut teman-teman ya, karena dia merasa bahwa di luar bidang ilmu yang telah dia geluti ataupun tidak sesuai dengan linear pendidikan mereka ya kan, sehingga ditolak. Ini juga tidak bagus. Oleh karena itu pilihlah yang memang jawabannya adalah menerima tantangan teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan pokoknya jadi teman-teman tetap jaga sikap kritis kalian. Kalau misalnya nanti ada yang salah silakan di komen ataupun dikritisi ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Oke, kita langsung aja nomor selanjutnya. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT Guru Tidak Tetap yang terwadahi dalam PGRI melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda seorang guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apakah yang Anda akan lakukan ya? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Atau B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. Atau yang C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Atau yang D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT di Jakarta. Atau yang E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang teman-teman ya. Jadi sebenarnya dalam hal ini teman-teman ya, ini adalah sifat peduli ya, sikap peduli terhadap nasib seorang GTT ya. Nah, ini karena PPPK biasanya ini banyak kasus yang berkaitan tentang hal ini ya teman-teman ya. Jadinya memberikan menaruh simpati ini sudah cukup teman-teman ya, karena ya sebagai PNS ya, Anda adalah guru PNS di sini yang sudah menerima tunjangan gaji, kan otomatis guru kita itu juga pengen seperti guru PNS ya kan. Oleh karena itu ya kita hanya bisa menaruh simpati ya kan, walaupun dan juga tidak terlibat terlalu dalam teman-teman ya. Intinya adalah tetap menaruhkan simpati ataupun memberikan kepedulian kepada mereka, tetapi tidak sampai masuk ke dalam ataupun misalnya di sini ya teman-teman ya, berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. Ini kan sama saja sifatnya memaksa. Berarti ini tidak sesuai ya, karena yang membantu ya membantu namanya, bukan memaksa sifatnya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya yang B memberi nasihat agar tidak terlalu berambisi, ini berarti kurang etis ya teman-teman ya, karena mungkin buat orang guru PNS hal ini adalah hal yang mustahil ataupun udah nggak usah gitu kan. Tapi seorang GTT itu pasti perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu kita hanya bisa menaruh simpati saja dengan memberikan semampu kita teman-teman ya.
Seperti itu. Nah, kalau yang E ini mengusulkan pun juga kurang bagus teman-teman, karena di sini ini sama saja kita bukan wewenang kita, ya kan? Ngapain kita nyuruh-nyuruh pengurus PGRI untuk mikirin hal ini, karena hal itu kurang sesuai teman-teman ya. Nah, kalau yang A pun juga mendukung sepenuhnya. Nah, ini kan sudah masuk ke menjurus teman-teman ya. Ini nggak boleh, karena seorang GTT itu juga tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu guru PNS di sini berperan hanya bisa bersifat moderat, tidak mendukung ke siapa-siapa, tetapi tetap menaruh perhatian, membantu ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terima. Lanjut. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah, karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. Atau C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Atau D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi atau meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. Atau yang E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak yang sama ya untuk sekolah, dan banyak sekolah yang mau menerima anak ABK tersebut, teman-teman ya. Jadi lebih ke mana ya, yang A ya teman-teman ya, karena di sini jawabannya itu lebih bijaksana ya, lebih bijaksana karena di sini tidak memaksakan orang tuanya ya teman-teman ya, tidak sifatnya tidak memaksa orang tuanya untuk memang sih anak ABK juga berhak. Nah, di sini kan hak asasi manusianya itu tetap terjaga teman-teman, karena di sini seorang guru itu harus menjelaskan bahwa semua anak itu wajib mendapatkan perhatian untuk mendapatkan pendidikan ya. Kalau misalnya yang B ini memang bagus, tetapi kalimatnya kurang sopan teman-teman ya, sehingga ini tidak bisa dipilih karena kurang bijaksana kalimatnya. Kemudian kalau meminta aparat pun juga di sini itu berarti sama saja kita itu menyuruh orang lain. Kan tadi saya sudah bilang bahwa seorang guru ASN ataupun pejabat ASN itu harus bisa memberikan kontribusi secara langsung tanpa melibatkan orang luar terlebih dahulu teman-teman ya. Oleh karena itu jawaban A lebih tepat ya. Kemudian kalau yang D ini pun juga menyuruh orang lain, nggak tepat lagi. Kalau yang E juga sama ya, aparat dinas pendidikan, berarti lebih tepat yang A, karena di sini kalimatnya adalah menjelaskan kepada orang tuanya, berarti memberikan pengertian yang baik ya, bahwa dengan alasan yang baik bahwa ABK itu juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ketemu lagi di part 3-nya ya. Pokoknya jangan bosan-bosan teman-teman untuk datang ke channel ini. Semoga channel ini memberikan manfaat yang luar biasa, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bertambah manfaat dan juga tambah barokah ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.